Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiwi. Saya adalah dosen di program studi Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorokan, Bedah, Kepala Leher, Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta dengan NIDN 0615058101. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dan adapun yang menjadi tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Mata kuliah yang saya ampu adalah Otologi 1, di mana pemaparan saya mencakup prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun outline dari materi yang akan saya sampaikan terdiri dari pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah yang saya ampu, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemudian sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang digunakan, beserta materi pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian sistem penilaian yang meliputi teknik dan indikator penilaian, dan di akhir saya akan menyampaikan rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Otologi 1 yang saya ampu. Pertama, saya akan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah Otologi 1. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2022-2023 dengan kode 0201 TI. Mata kuliah Otologi 1 merupakan mata kuliah dasar yang wajib diambil oleh mahasiswa tingkat 1 di Prodi IKA THT-BKL FKUNS. Mata kuliah ini berbobot sebanyak 9 SKS dan tidak ada mata kuliah prasyarat. Pengampunya adalah saya, Dewi Pratiwi, pada semester tersebut. Selanjutnya, deskripsi dari mata kuliah Otologi 1. Pembelajaran pada mata kuliah ini menekankan pada pengelolaan kasus telinga yang meliputi penyakit liang telinga, gangguan fungsi tuba, inflamasi telinga luar, trauma telinga luar, ditinjau dari etiopatogenesis, patofisiologi, gejala, tata laksana yang komprehensif, komplikasi, serta prognosis penyakit. Tujuan utama dari mata kuliah ini agar mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan penegakan diagnosis dan tata laksana pasien dengan kelainan pada telinga luar, gangguan fungsi tuba, dan juga tuli mendadak. Mata kuliah ini akan mempelajari topik penyakit liang telinga, gangguan fungsi tuba, inflamasi telinga luar, kemudian juga tuli mendadak. Adapun komponen perkuliahan dari Otologi 1 terdiri dari kuliah tatap muka dengan bobot sebesar 6%, dengan bobot kredit sebesar 0,3 SKS, dan jika dikonversi kredit ke jam dalam 12 pertemuan, maka total kuliah yang dilaksanakan adalah 3 jam. Kemudian di mata kuliah ini juga dilaksanakan praktikum sebanyak 5% atau sebanyak 0,25 SKS atau sekitar 2,5 jam. Selain itu juga terdapat praktek lapangan sebesar 79% dengan bobot kredit 3,95 SKS atau sekitar 39,5 jam, dan juga terdapat simulasi sebesar 10% dengan bobot kredit 0,5 SKS atau sekitar 5 jam. Komponen-komponen perkuliahan ini di luar tugas terstruktur dan tugas mandiri. Dengan demikian, mahasiswa tetap harus mengalokasikan waktu mandiri di luar perkuliahan untuk melakukan tugas-tugas perkuliahan dan belajar secara mandiri. Berikutnya adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah Otologi 1. Capaian yang diharapkan diraih oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah Otologi 1, yaitu terdapat 7 CPMK, di mana mahasiswa mampu mendiagnosis dan memberikan tata laksana pada kasus penyakit di liang telinga, kemudian serumen impaksi, kemudian keratosis obturan, kemudian mampu mendiagnosis dan menata laksana kasus cholesteatoma eksterna, kemudian kasus inflamasi telinga luar, kemudian kasus patulus tuba, eustachius, dan kasus tuli mendadak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah Otologi 1. Materi kuliah dibagi menjadi 12 kali pertemuan dengan topik-topik yang diberikan diantaranya, yaitu yang pertama adalah bedah liang telinga dan serumen, kemudian keratosis obturan dan cholesteatoma eksterna, kemudian otitis eksterna sirkumskripta, otitis eksterna diffusa, otomikosis, otitis eksterna maligna, gangguan fungsi tuba, patulus tuba eustachius, barotrauma, meningitis bullosa, othematom dan perikondritis, dan tuli mendadak. Mata kuliah ini menggunakan buku referensi utama Bellinger's Otorinolaryngology Head and Neck Surgery,
dan juga modul THT-BKL dari Kolegium. Selain itu, sebagai bahan ajar, saya juga menggunakan referensi jurnal ataupun artikel-artikel penelitian agar ilmu yang diterima oleh mahasiswa senantiasa terupdate. Selanjutnya, mengenai metode pembelajaran yang dipakai dalam mata kuliah ini, perkuliahan pada semester ganjil 2022-2023 dapat berlangsung secara luring maupun daring. Pada video pengajaran perkuliahan ini dilaksanakan secara full daring atau online, di mana saya menggunakan metode sinkron atau kuliah tatap muka virtual secara langsung dengan mahasiswa yang menggunakan platform Zoom Meeting, juga dikombinasi dengan metode asinkron, yakni perkuliahan secara tidak langsung yang menggunakan video pembelajaran, forum diskusi, juga lembar kerja dan kuis. Selanjutnya, oleh karena perkuliahan ini full daring, peraturan dan kontrak belajar juga harus ditegakkan dan disesuaikan agar perkuliahan tetap kondusif, antara lain mengikuti etika pembelajaran daring sebagai berikut, yaitu mahasiswa wajib hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal perkuliahan, mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan minimal kehadiran 75% dari jumlah pertemuan perkuliah, kemudian mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan, wajib menggunakan nama sesuai dengan nama yang terdaftar, wajib menghidupkan video atau kamera selama perkuliahan berlangsung, wajib mematikan mikrofon selama perkuliahan berlangsung kecuali sedang bertanya atau menjawab pertanyaan dosen. Kemudian mahasiswa wajib memberikan informasi atau keterangan apabila akan meninggalkan perkuliahan, dan mahasiswa memberitahukan kepada dosen jika jaringan internet kurang baik. Berikut saya akan menjelaskan mengenai rundown perkuliahan agar bisa lebih baik memahami alur dari perkuliahan pada mata kuliah otologi 1 ini. Pada pertemuan pertama dan kedua, materinya adalah mengenai penyakit liang telinga yang terdiri dari benda asing liang telinga, serumen, keratosis obturan, dan kolesteatom eksterna. Pertemuan ini mencakup tujuan pembelajaran CPMK 1 sampai dengan 4. Kemudian pertemuan ketiga sampai dengan ke-6, topiknya adalah mengenai inflamasi telinga luar yang terdiri dari otitis eksterna circumscripta, otitis eksterna diffusa, otomikosis, dan otitis eksterna maligna untuk memenuhi tujuan pembelajaran CPMK 5. Kemudian pertemuan ke-7 sampai dengan ke-9 materinya adalah mengenai disfungsi tuba Eustachius yang terdiri dari gangguan fungsi tuba, patulus tuba Eustachius, dan barotrauma untuk memenuhi tujuan pembelajaran CPMK 6. Pertemuan ke-10 materinya terkait tuli mendadak untuk memenuhi tujuan pembelajaran CPMK 7, dan pertemuan ke-11 materinya adalah mengenai injeksi intratimpanik pada kasus tuli mendadak, juga masih dalam kaitannya dengan CPMK 7. Kemudian pada pertemuan terakhir akan diadakan ujian yang mencakup untuk memenuhi tujuan pembelajaran CPMK 1 sampai dengan 7. Sementara seluruh perkuliahan yang diberikan dengan metode bedside teaching, case-based discussion, perkuliahan, diskusi, dan presentasi, dan dilakukan assessment dengan menggunakan mini CX dan juga lembar nilai. Ujian dilakukan tidak hanya di akhir perkuliahan, juga dilakukan di awal masuk perkuliahan, dan juga dilakukan tes dengan DOPS yang merupakan kepanjangan dari Direct Observation of Procedural Skills. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai tugas yang juga diberikan kepada mahasiswa untuk memenuhi capaian mata kuliah pembelajaran, yaitu presentasi jurnal atau referat yang dilakukan secara individu untuk memenuhi capaian mata kuliah pembelajaran yang nantinya akan dipresentasikan di minggu keempat dengan mengambil topik terkait salah satu topik di mata kuliah otologi 1. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai sistem penilaian pada mata kuliah otologi 1, namun sebelumnya berikut adalah rubrik penilaian dari presentasi jurnal atau referat yang ditugaskan kepada mahasiswa. Di rubrik ini dijelaskan kepada mahasiswa apa saja komponen penilaian yang diharapkan supaya mahasiswa mengetahui kisi-kisi penilaian yang akan dinilai oleh dosen agar mereka dapat mengerjakan secara tepat. Di antaranya adalah kesesuaian tema dengan topik mata kuliah dengan bobot nilai 25, kemudian juga apakah meliputi seluruh bagian review jurnal ataupun referat dengan bobot nilai 25, juga ketepatan waktu pelaksanaan dan kesesuaian tulisan dan bahasa. Masing-masing memiliki bobot nilai 25 dengan total penilaian sejumlah 100.
Kemudian bobot penilaian mata kuliah otologi 1 adalah sebagai berikut, terdiri dari 3 komponen, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Nilai mata kuliah diperoleh dari rumus 1A ditambah 2B ditambah 2C dibagi 5, di mana A adalah nilai untuk ujian tulis sebagai komponen kognitif, B adalah nilai untuk komponen psikomotor yang diperoleh dari nilai DOPS, dan C adalah nilai untuk komponen afektif yang meliputi sikap, perilaku, dan patient safety. Kriteria kelulusan adalah bila nilai rata-rata semua komponen yang dinilai minimal mencapai nilai B atau nilai angka lebih dari 70. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman video proses pengajaran dalam salah satu mata kuliah otologi 1 yang saya ampu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini kita akan mengikuti kuliah dengan topik otomikosis. Topik otomikosis ini merupakan bagian dari mata kuliah otologi 1. Kita bicara dulu terkait apa sih itu otomikosis. Mungkin dari kalian bisa menjelaskan atau menyampaikan komentar terkait apa sih otomikosis? Ini dokter, berpendapat dokter, untuk Silakan. otomikosis secara definisi kurang lebih adalah infeksi jamur pada telinga luar dokter. Ya, jadi di sini udah ditayangkan ya. Jadi memang ini merupakan infeksi yang mengenai kulit telinga bagian luar. Jadi dia sebenarnya infeksi yang sifatnya superficial. Kenapa terjadi di kulit telinga luar? Karena telinga atau liang telinga tepatnya itu punya kondisi lingkungan yang cukup lembab dan hangat sehingga sangat mungkin untuk jamur tumbuh dan berkembang. Kemudian dapat terjadi sebagai infeksi yang sifatnya primer atau sekunder. Jadi sebelumnya ada infeksi lain, kemudian dia muncul biasanya didahului oleh infeksi bakteri. Untuk istilah otomikosis itu sendiri sebenarnya sudah lama ada pertama kali dicetuskan oleh tokoh yang bernama Virchow. Namun sampai sekarang kasus otomikosis ini masih menjadi kasus yang cukup challenging dan membuat frustasi baik untuk seorang dokter THT ataupun pasien karena rekurensinya yang tinggi dan juga pengobatannya yang panjang. Dengan demikian, ketika kita tidak dapat mendiagnosis dan menata laksana otomikosis ini dengan proper atau dengan baik, maka kasus ini tentu punya risiko untuk berkembang menjadi komplikasi atau munculnya komplikasi seperti gangguan pendengaran, kemudian perforasi pada membran timpani, kemudian pada individu yang imunokompromis bisa terjadi infeksi pada tulang temporal. Slide berikutnya, ini kita bicara tentang epidemiologi. Kasus otomikosis sendiri sebenarnya bisa ditemukan di seluruh negara, namun prevalensinya memang lebih tinggi pada negara yang memiliki iklim tropis seperti di negara kita, yaitu Indonesia. Kemudian prevalensi lebih tinggi pada wanita dan lebih sering ditemukan pada dekade ketiga. Otomikosis ini sebenarnya bagian dari inflamasi liang telinga atau yang disebut otitis eksterna, di mana sekitar 9-25% kasus otitis eksterna penyebabnya adalah jamur. Etiologi dari otomikosis ini disebabkan oleh spesies jamur yang banyak ditemukan di alam dan juga merupakan bagian dari flora normal di liang telinga, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan kultur, 80% penyebab otomikosis adalah spesies jamur Aspergillus, kemudian sisanya adalah Candida, dan sebagian kecil disebabkan oleh spesies jamur lain seperti Phycomycetes, Rhizopus, Actinomyces, Mucor, dan Penicillium. Untuk faktor risiko dari otomikosis. Faktor risiko otomikosis ini bisa disebabkan oleh banyak faktor ya, di mana terjadi perubahan kondisi imun dari lokal host, sehingga jamur yang sebenarnya merupakan bagian dari flora normal kulit liang telinga berubah menjadi patogen. Kemudian trauma di kulit liang telinga bisa karena penggunaan cotton bud ataupun benda-benda lainnya seperti misalnya peniti, korek api, apapun yang menyebabkan trauma di kulit liang telinga. Kemudian faktor sistemik. Nah, faktor sistemik ini juga bisa jadi faktor risiko dari otomikosis, di antaranya pada individu yang imunokompromis. Jadi misalnya
pada orang tua, pada lansia, kemudian pada pasien-pasien yang menggunakan kortikosteroid, antibiotik, obat-obat kemoterapi, atau pasien-pasien kanker. Faktor risiko lainnya bisa juga karena penggunaan hearing aid, karena adanya infeksi jamur di kulit, kemudian penggunaan tutup kepala, baik itu misalnya topi ataupun hijab, ataupun riwayat prosedur operasi telinga sebelumnya. Jadi kalau di kita biasanya di poliotologi itu riwayat operasi mastodektomi dengan kanal wall down itu beberapa kali sering muncul otomikosis karena di situ terjadi akumulasi debris dan ditambah dengan kondisi lingkungan yang warm, yang hangat ya, sehingga akhirnya muncullah infeksi jamur di luka operasi dari mastoid maupun yang telinga yang sudah menjadi satu rong besar. Kemudian kita bicara berikutnya adalah gejala. Gejala tersering dari otomikosis adalah pruritus atau gatal. Ini bahkan disebut jadi hallmark symptoms dari otomikosis. Kemudian bisa terjadi otalgia, bisa terjadi oral fullness karena adanya penumpukan debris, baik itu debris dari kulit maupun dari hifa jamurnya itu sendiri. Kemudian bisa juga ada gangguan dengar, bisa juga terjadi tinnitus. Memang tidak ada satu gejala yang sifatnya spesifik. Artinya ketika dia tidak ada pruritus berarti bukan otomikosis. Jadi tidak bisa dikatakan seperti itu. Kemudian sering terjadi unilateral. Kemudian dikatakan bahwa infeksi jamur yang disebabkan oleh Candida ini lebih sulit untuk dideteksi secara klinis karena penampakannya itu tidak seringkali sulit dibedakan dengan kasus otitis externa diffusa. Otoscopic finding atau temuan dari hasil pemeriksaan fisik di telinganya, kita bisa dapatkan adanya tanda-tanda inflamasi yang cenderung lebih superficial ya sifatnya. Jadi ada eksfoliasi atau pengelupasan dari epitel kulit liang telinga yang kita sebut sebagai debris. Kemudian juga adanya yang diliputi oleh hifa jamur ya. Jadi dia membentuk massa yang terdiri dari debris yang di luarnya dipenuhi dengan hifa jamur. Kemudian juga kita bisa lihat miselia atau miselium dari jamurnya ketika berwarna coklat keemasan berarti ini adalah Aspergillus niger gitu ya. Kemudian kulit di liang telinga akan nampak berwarna kemerahan dan miselium ataupun debris dari hifanya bisa saja berwarna putih ataupun abu-abu ataupun kehitaman tergantung dari spesies jamur penyebabnya. Kemudian kita melangkah ke diagnosis. Untuk otomikosis sebenarnya kita bisa diagnosis secara klinis ya. Jadi tidak perlu pemeriksaan canggih ataupun pemeriksaan penunjang lain. Namun untuk mengkonfirmasi apakah ini penyebabnya adalah jamur, memang kita memerlukan pemeriksaan kultur. Dan sekali lagi ketika kasus otomikosis ini terjadi pada pasien-pasien yang imunokompromis, maka penegakan diagnosis dan manajemennya menjadi lebih sulit. Di mana di sini akan terjadi rekurensi sehingga kita mulai ragu nih, ini benar nggak sih infeksi jamur atau ini bagaimana tata laksana yang baik gitu ya, kok sudah kita tata laksana dengan yang sesuai dengan teori tetapi tidak ada perbaikan, itu kita harus curiga ada kondisi imunokompromis yang harus kita perbaiki gitu ya. Jadi misalnya dia punya DM, dia punya gagal ginjal kronis gitu ya, atau dia pasien kanker, itu kita harus perhatikan juga kondisi status imun sistemiknya. Kemudian kita bicara differential diagnosis atau diagnosis banding. Nah, mungkin ada yang bisa memberikan komentar ya untuk diagnosis banding dari kasus otomikosis ini apa aja. Tadi beberapa kali sudah saya sebutkan. Siapa yang ingin memberikan komentar silakan. Izin dokter memberikan masukan dok, mungkin untuk diagnosa bandingnya itu sering hampir mirip itu dengan gejalanya si otitis externa diffusa tadi karena secara untuk liang telinganya sempit
karena juga tadi menyebabkan hiperemis, kemudian dari discharge-nya juga kekuningan dok, jadi kayak purulen. Jadi kadang kita berpikir ini apa memang ada mirip dengan otitis external diffuse dok. Iya, terima kasih. Ini Rosa ya? Izin dokter, ya Rosa dokter. Oke. Ya, jadi betul sekali bahwa diagnosis banding yang paling mirip itu adalah otitis externa diffusa. Namun kita harus juga eh, memperhatikan bahwa bisa juga terjadi koinfeksi. Jadi infeksi yang berbarengan antara infeksi bakteri dan infeksi jamur, gitu ya. Jadi ketika ini terjadi suatu koinfeksi, maka pemberian antibiotik topikal dalam bentuk tetes telinga itu harus kita hentikan, gitu, karena bukan karena tidak boleh diberikan antibiotiknya, tetapi penggunaan tetes telinga itu menyebabkan menciptakan kondisi lingkungan yang lembab di liang telinga dan itu akan memudahkan tumbuhnya jamur. Oke, berikutnya kita bicara komplikasi. Komplikasi tersering dari kasus otomikosis adalah terjadi perforasi pada membran timpani. Ini paling sering kita dapatkan, terutama pada kasus-kasus yang refraktor. Refraktor itu artinya dia berulang kali muncul, atau kasus yang recurrent, ya, jadi dia nggak sembuh-sembuh untuk jangka waktu yang agak panjang, dia pasti akan terjadi perforasi pada membran timpani. Kemudian adanya hearing loss tentu karena adanya massa jamur di kulit liang telinga sehingga dia akan menyebabkan sistem konduksi di telinga luar terganggu. Kemudian bisa juga terjadi otomastoiditis, kemudian bisa juga terjadi infeksi pada tulang temporal dan juga infeksi pada selaput otak ya, atau yang disebut meningitis ataupun meningoencephalitis. Bagaimana tata laksananya? Sebenarnya tata laksananya disebutkan bahwa tidak ada agen infeksi yang cukup efektif untuk otomikosis ini. Prinsip dasarnya adalah bagaimana kita menciptakan kondisi telinga tengah yang kering dan bersih, sehingga sangat penting untuk kita melakukan pembersihan dari massa jamur di kulit liang telinga dan penghentian antibiotik tetes telinga, kemudian pemberian antifungal topikal di kulit liang telinga. Kemudian kita bicara apa sih sebenarnya main goal-nya atau tujuan utama dari tata laksana otomikosis. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita membunuh organisme patogen, yaitu jamur tersebut, dan mengembalikan flora normal kulit di liang telinga dengan cara memperbaiki mukosa di kulit liang telinganya supaya tidak mudah ditumbuhi oleh jamur. Kita bicara berikutnya, obat anti jamur yang bisa kita berikan. Ada yang sifatnya topikal, ada yang sifatnya diberikan secara oral. Antifungal topikal ini kebanyakan direspon dengan baik untuk kasus otomikosis. Dia punya keuntungan bahwa dia bisa memberikan konsentrasi yang cukup tinggi di daerah yang terinfeksi dan juga kita bisa mengapply antifungal ini di tempat yang memang disitulah infeksinya gitu ya. Jadi dia punya keuntungan lebih dibanding anti jamur oral. Namun perlu diperhatikan bahwa data terkait ototoksisitas dari antifungal topikal ini belum detail ya, sehingga pada kasus-kasus di mana terjadi perforasi membran timpani kita harus hati-hati dalam menggunakan antifungal ini. Kemudian antifungal oral ini tidak kita berikan pada kasus otomikosis yang sederhana, tetapi kita berikan pada kasus otomikosis yang severe atau yang cukup berat ya. Kemudian pada prinsipnya yang paling penting pada kasus otomikosis adalah bagaimana pembersihan kondisi lokal dari kulit liang telinga. Karena meski kita berikan antifungal oral tanpa dilakukan pembersihan lokal di kulit liang telinga, tentu hasilnya tidak akan baik. Antifungal oral yang sering kali diberikan adalah golongan triazol seperti ketoconazole dan kawan-kawan. Oke, berikutnya untuk antifungal topikal ini ada yang sifatnya non-spesifik, ada yang sifatnya spesifik. Yang sifatnya non-spesifik adalah cairan yang cenderung mengubah pH dari kulit liang telinga menjadi bersifat asam dan cenderung menciptakan kondisi kering atau dibuat dehidrasi ya kulit liang telinga sehingga dia cenderung kering kulitnya. Seperti asam borat, gentian violet, castellanipin, persilet, merkurokrom, asam asetat dicampur dengan alkohol, ataupun asam cuka. Sementara obat antifungal yang sifatnya spesifik, yang paling sering digunakan seperti halnya tadi antifungal oral, yaitu dari golongan triazol.
Dan penggunaan antifungal ini harus kita berikan setidaknya selama 1 minggu meski gejala klinisnya ini sudah hilang, gitu ya, untuk mencegah terjadi rekurensi tadi. Ini beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait penggunaan antifungal non-spesifik. Di sini menggunakan kombinasi asam asetat dengan alkohol dan hasilnya cukup baik dibandingkan dengan ketoconazole. Kita juga sudah pernah meneliti terkait ini ya, jadi hasilnya cukup baik. Kemudian juga penggunaan cuka apel ataupun vinegar 3 kali 5 tetes sehari selama 7 hari ini juga memberikan hasil yang baik. Kesimpulan dari kuliah pada siang hari ini bahwa otomikosis bisa kita diagnosis dengan pemeriksaan klinis tanpa memerlukan pemeriksaan canggih ataupun pemeriksaan penunjang ya, lain ya. Kemudian supaya bisa terjadi resolusi yang definitif atau supaya otomikosis ini berakhir, maka tata laksana kita harus difokuskan pada bagaimana mengembalikan fungsi atau kondisi fisiologis dari kulit liang telinga dan menghindari hal-hal yang bisa merubah lokal homeostasis dari telinga luar. Oke, terima kasih. Mungkin dari kalian ada yang ingin mengajukan pertanyaan terkait topik otomikosis ini? Izin bertanya, dokter. Izin saya Ardi, dokter. Ya, Izin bertanya, dok. Sebelumnya kan tadi dokter sudah dijelaskan pada pasien-pasien pos penanganan tindakan CWD itu risiko terjadi otomikosis, dokter. Dan bagaimana cara untuk kejadian otomikosis di pos tindakan CWD? Apa saja tindakan yang dapat dilakukan pada pasien supaya tidak terjadi otomikosis, dokter, pada pasien pos operasi, dokter? Terima kasih, dokter. ya, terima kasih Dr. Ardi. Jadi memang di poliotologi kita cukup sering menjumpai pasien-pasien post mastodektomi, khususnya mastodektomi radikal ataupun modified radikal yang kita sebut sebagai canal wall down tadi, itu muncul infeksi jamur. Lebih sering dibanding kasus mastodektomi sederhana atau canal wall up, karena pada canal wall down itu kita membuat kavitas operasi yang cukup besar di dalam telinga, di mana ada 3 rongga yang kita buat menjadi satu, yaitu telinga tengah, kafomastoid, dan liang telinga. Sehingga di situ sangat mungkin terjadi kondisi yang lembab, di situ sangat mungkin terjadi akumulasi debris, terutama di minggu-minggu awal pasca operasi. Namun tidak jarang juga dijumpai beberapa minggu atau beberapa bulan pasca operasi, karena memang tadi ketika sudah diruntuhkan dinding posterior telinga, maka mekanisme pertahanan ataupun mekanisme migrasi epitel dari kulit liang telinga yang harusnya terjadi secara otomatis, debris keratin akan didorong ke arah luar, itu tidak bisa berlangsung. Maka pada kasus-kasus di mana pasien ini adalah pasien pasca operasi, tentu kita akan memberikan edukasi supaya pasien kontrol rutin, baik itu 1 bulan ataupun 3 bulan sekali, tergantung kondisi pasiennya, untuk memastikan bahwa tidak ada infeksi jamur di bekas luka operasinya, dan juga menghindari paparan air. Jadi pasien-pasien pasca masuk ke canal wall down itu sama sekali tidak boleh terpapar air, sama sekali tidak boleh melakukan aktivitas yang kontak dengan air, contohnya berenang. Kira-kira itu. Sudah Ya, cukup dokter. jelas, Dr. Andi? Sampun, dokter. Terima kasih, dokter. Oke, saya rasa mungkin kita bisa lanjutkan di lain waktu ya, jika masih ada pertanyaan, karena sesi kita sudah habis untuk kuliah pada siang hari ini. Terima kasih untuk atensi dan diskusinya. Semoga apa yang sudah kita sampaikan pada siang hari ini bermanfaat, khususnya untuk pasien-pasien. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.